Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan dari TRI kelas 2B. Ini saya akan mengerjakan modul 15 ya. Ini pertama sudah saya buka terlebih dahulu menggunakan workstation ya, agar lebih mudah. Jadi langsung saja kita langsung buka jendela terminal di sini. Oke, terminal telah terbuka. Sekarang kita akan coba login dulu ke mesin. Sebelum login ke mesin kita jalankan dulu ya. Ini command prompt perintah awalnya. Sebelum mulai untuk start labnya. Oh, tidak bisa. Aduh. Control, show keyboard. Baik, sebentar. Coba lagi copy. Lalu klik dulu topi merahnya. Nah, kita masuk ke terminal. Lalu jalankan pintas start terlebih dahulu ya. Tidak bisa paste. Let's start. Oke, let's start itu kita jalankan. Tunggu sebentar. Kita tunggu sampai selesai ya proses-proses installingnya. Guna dari perintah Labstar ini itu untuk menjalankan script bawaan Red Hat dan menyiapkan semua pengaturan awal untuk memastikan mesin serta jaringan yang kita gunakan ini siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya sini kita akan coba buka dua terminal sekaligus ya. Ini bisa langsung nggak sih? New tab ya di sini ya. Oke, jadi kiri kanan ya. Ini terminal pertama tadi. Ini terminal kedua. Setelah kita membuka dua terminal secara berdampingan kiri kanan ini, kita akan ya seperti kiri dan kanan lah ya. Pertama dan kedua. Pertama kita balik lagi ke terminal yang ada di sini ya, Lab Start tadi. Setelah saya masuk ke Lab Start ini, saya akan coba login ke dalam mesin servernya dan membuat script baru yang akan mengkonsumsi sumber daya dari CPU. Menggunakan perintah ini ya, SSH student secret, kita copy langsung. Lalu paste di sini dan enter. Kita tunggu oke. Telah berhasil ya. Lalu kita buat dulu ini mkdir home student, ini gunanya untuk membuat folder bernama bin di dalam student dan di dalam folder home. Langsung saja kembali paste mkdir, kita enter lagi. Setelah kita buat foldernya, sekarang kita langsung Oke, setelah kita buat ini, pertama kita buat ini dulu ya. Buat ini untuk mengatur perizinan ini langsung bisa edit filenya melalui nano atau tidak? Tidak bisa. Artinya kita buat dulu yang menggunakan nano dengan perintah yaitu nano. Ini nano ini gunanya seperti Word itu untuk buat sebuah dokumen. Kita masuk dulu ke foldernya ya, folder home. Dari home masuk lagi ke student. Masuk lagi ke bin. Kita buat sini nama filenya
teks 101 titik sh ya, enter. Oke, setelah kita masuk ke dalam nano ini, kita masukkan script yang ini nih, bin toast print well true do. Ya, ini kita langsung saja copy biar mudah. Copy, masuk ke sini, klik, ya pun akan langsung tertulis secara otomatis. Oke, setelah tertulis kita akan simpan lalu keluar menggunakan perintah exit ya, dengan perintah Ctrl plus X. Lalu save modifikasi kita pencet ya, enter. Ctrl X. Waduh. Mulai. Oke. Lalu setelah kita isi, sekarang baru kita pastikan ya chmod ini. Guna dari chmod ini itu untuk memberikan izin agar file tersebut dapat dieksekusi atau dijalankan ya. Baik, apakah bisa langsung ya? Atau masih bermasalah? Oke. Lalu kita enter. Oke, sekarang program untuk pemberian izinnya sudah berhasil jalan ya. Jadi script yang tadi ini dia akan menggunakan looping tanpa batas yang dirancang secara khusus untuk menghasilkan beban kepada CPU ya. Dengan terus-menerus melakukan perhitungan matematika penjumlahan ini. Dan perintah chmod ini ya, chmod yang plus X ini gunanya itu memberikan izin agar program ini dapat berjalan. Selanjutnya kita akan coba masuk ke terminal kanan ya, terminal kedua. Pada terminal kedua ini kita juga akan login. Login menggunakan langsung login ke server ya jika kita belum login, dan akan menggunakan perintah top. Perintah untuk login itu SSH student server ya, kan dia masuk ke server ini. Oke, sudah login, sudah masuk. Sekarang kita gunakan perintah top untuk melihat penggunaan. Kenapa kita menggunakan dua terminal kiri kanan? Karena yang kiri ini menjalankan programnya, ya ada banyak sekali. Lalu yang kanan ini untuk melihat atau memonitoring keadaan sistem saat menjalankan programnya gitu. Itu guna perintah top ini. Singkatnya itu pemantauan secara real time untuk seluruh proses penggunaan CPU, memori, dan beban rata-rata di servernya. Selanjutnya kita akan coba biarkan perintah ini berjalan dan lanjut ke langkah ketiga lah ya. Kita akan coba langsung ke langkah ketiga. Kita akan kembali ke terminal kiri lagi. Kita masuk ke terminal kiri, kita akan cek jumlah logical CPU-nya terlebih dahulu. Kemudian menjalankan script pertamanya ya di latar belakang. Pertama, untuk mengecek jumlah logical CPU. Logical CPU itu sama seperti core dan thread di Windows ya. Kita paste. Smartphone. Apakah emang seperti itu? Apa cukup segini aja?
Oh, dua, dua ini artinya jumlah core atau thread-nya itu cuman ada dua. Oke, selanjutnya kita akan jalankan script pertama tadi ya, yang terjalan di background. Namanya tadi yang text 101.sh. Oke, sini sudah berjalan ya, ada angkanya di sini. Dan penggunaan tanda dan ini ya, tanda ya, artinya ini dan ya, atau tanda ampersand di akhir perintah untuk membuat teks 101.sh ini agar dia perintahnya berjalan di background. Dan kita tetap bisa menggunakan terminal ini tanpa adanya langsung nyangkut gitu. Jadi perintahnya tetap jalan, tapi terminalnya masih bisa dipakai. Oh, kita akan kembali ke terminal sebelah kanan ya. Apakah ada perubahan? Dan sini telah ada perubahan ya. Nih, ini dia angkanya. 1769 kita cek. Nih, beban aja sih. Sini kita bisa melihat ya, bebannya ini jadi rata-rata sekitar naik ke 10 sampai 15%. Lalu sini kita akan coba tekan shift dan juga N. Oke. Gunanya ini untuk mengurutkan sedang proses berdasarkan penggunaan memorinya. Dan kita juga bisa melihat pada teksnya, ini mana teks 100. Aduh, lemot. Oke, pada teks 101 itu penggunaan RAM-nya itu sangatlah kecil ya. Kalau kita akan coba tekan tombol M sini untuk memunculkan baris grafis dari memori di bagian header. Itu dia. Kita cek lagi, nih kelihatan nih. Secara grafis kelihatan nih 22,9% gitu ya sedang digunakan. Ini sub ini dia berbagi. Kita bisa tekan juga perintah shift dan juga H. Guna perintah di shift dan H ini untuk menampilkan statistik dari thread atau jalur prosesornya sedang bekerja. Lalu untuk keluar dari program top ini tinggal tekan saja Q. Oke, langsung keluar kan? Kita dari top. Dan untuk menjalankan top lagi secara spesifik, misalnya itu kita jalankan top tapi dia cuma untuk melihat thread pada proses text 101.sh tadi. Caranya dengan perintah yaitu top min a min p. Lalu kita masukkan angka kode programnya tadi. Kita bisa cek di sini. Kode programnya itu 1840. Langsung saja masukkan ya. Berapa tadi 1840? Ya, 1840. Kita kembali tuliskan 1840. Enter. Dan ini langsung masuk ke usernya student. Nih penggunaannya. Dia cuma khusus untuk nih perintah teks 101 doang. Kalau tadi kan top untuk semuanya. Ini sebenarnya sama saja seperti task manager pada Windows. Tapi kayak kalau untuk top terus kita tulis nomor ini tadi, dia akan cuman untuk program ini doang monitoringnya. Enggak untuk yang lainnya gitu. Oke, kita keluar lagi. Kalau untuk kembali ya bisa sama aja sih. Kalau kita jalankan top biasa, dia akan kembali lagi biasa aja nih. Dan Q lagi untuk keluar. Jadi dia tidak akan pengaruh, dia akan ngaruh itu kalau kita masukkan angka tadi itu topnya cuma untuk membuka program itu doang.
Ya seperti itu, shift sama M, ini tinggal M ya. Ini oke, udah. Selanjutnya kita masuk di langkah kelima ini ya, yaitu untuk membuat beban CPU-nya menjadi lebih berat. Pada terminal ke kiri dulu ya. Pada terminal kiri ini kita akan gandakan script yang tadi sebelumnya, tapi kita naikkan dulu batas perhitungannya dengan perintah. Pertama kita menggunakan perintah cp ya, untuk masuk ke filenya. Oke, kita masuk sini itu copy. Oke, setelah kita masukkan perintah cp, selanjutnya kita masukkan perintah untuk membukanya, itu nano din garis teks strip lagi untuk masuk. Jangan, ini udah masuk ya. Nano bin, terus teksnya ini 102, 102 titik esa. Kenapa ada jadi 102 ya? Karena ini perintahnya juga ada di teks 102, yaitu karena kita tidak dapat menyimpan satu buah file atau apapun itu dengan nama yang sama persis. Sebenarnya bisa sama persis, tapi dia formatnya harus berbeda. Kalau dia sama-sama, misal sama-sama foto, nama juga sama, maka salah satunya pasti akan terhapus. Oke, kita masuk dulu ke nano. Lalu pada nano ini kita akan coba ubah tulisan 50.000 ini menjadi biar lebih mudah kita copy paste saja ya. Oh, tidak bisa. Langsung ganti sajalah sekaligus. Perintah pengulangan perhitungannya biar lebih aman aja, takutnya ntar ada sedikit typo atau indentasi sehingga programnya tidak dapat berjalan. Oke, setelah itu kita exit dengan Ctrl dan juga X, lalu pencet Y untuk save. Kita exit lagi. Cancel loss format and browser backup. Oke, setelah kita keluar, selanjutnya kita jalankan dulu ya programnya dengan perintah ini sama seperti sebelumnya. Paste. Oke, ini dia kode programnya ya, berjalan. Lalu kita masukkan perintah jobs atau pekerjaan nanti dari jobs ini ya. Sama nih, guna perintah jobs ini untuk melihat
pekerjaan apa yang sedang dilakukan oleh server dan CPU-nya. Ini ada yang perintah pertama masih sama ya, text 101, dan lalu perintah kedua yang barusan kita buat itu text 102 ya, sama persis nih. Selanjutnya kita mungkin akan coba ulangi lagi ya, dan buat angkanya jadi lebih besar agar beban servernya pun menjadi semakin naik. Top. Kita bisa lihat beban servernya. (23). Gak naik-naik amat sih. Tapi kalau kita coba lihat pada bagian ya masih sama saja, kita keluar dulu. Lalu kita coba jalan edit lagi dan simpan ya. Pakai perintah ini aja. Karena saya tidak ingin mengedit salah satu, aduh nggak bisa ya. Salah satu sehingga saya cuma menjalankan 2 ya. Saya ingin membuat dia menjalankan 3 perintah program sekaligus. Karena kita udah pakai nomor 2, ini kita hapus. Ada salah hapus. Mana delete? Jadi 03. Enter. Setelah itu gunakan perintah yang sama lagi ya. Nano bin slice text 103 titik S. Kita masuk. Setelah masuk sini kita akan coba ubah dia yang awalnya 5.000 menjadi ini jadi 8.000. Mana di mana? Variabelnya delete jadi 8, tambahin lagi 0, agak banyakin lagi nggak apa-apa. Kalau kita keluar, pertama save dulu dengan ya, kita keluar lagi, Ctrl C, cancel, save Y, dan kita pun exit. Oke, setelah kita exit, kita jalankan program yang barusan dibuat dengan perintah text 103 titik SH dan juga tanda dan. Oke, setelah berjalan ya, itu ada angka 3-nya, lalu jobs, lihat jobs. Oke, sini sudah running 1, 2, dan juga 3 ya. Perintah jobs ini gunanya itu untuk memastikan bahwa semua, bukan untuk memastikan, untuk melihat semua proses yang sedang berjalan di latar belakang. Dan jika kita ke terminal yang ada di sini, stop. Oke, kita bisa lihat di sini penggunaannya menjadi meningkat ya, sekitar 60% untuk CPU-nya. Lalu kita akan kembali lagi ke terminal yang kiri, masuk ke langkah ke-8. Pada langkah ke-8 ini kita akan login sebagai root
dengan passwordnya di sini ada Red Hat ya. Kemudian akan membukukan proses yang pertama tadi yang text 1. Langsung saja kita login dengan perintah su min dan minta password. Passwordnya ada di sini ya, itu Red Hat. Ini memang tidak muncul aja passwordnya. Bukan tidak, ya tidak muncul di tampilan layar seperti tidak ditulis. Sebenarnya itu inputnya sudah masuk gitu. Kalau kita jalankan perintah ini untuk menghentikan teks 101.sh. Sebenarnya ini sama saja seperti ntext pada Test Manager Windows ya. Selanjutnya kita jalankan perintah esgd. Oke, setelah muncul ya, masih sama persis seperti ini. Guna penjelasan dari awal saja. Guna perintah dari stop ini itu untuk meminta sistemnya, ya sistem Linux, untuk menghentikan progres sementara atau mematikan program teks 101 ini. Lalu perintah PSJT ini digunakan untuk memfilter dan menampilkan proses apa saja sebenarnya yang sedang dalam status stop atau dihentikan. Dan proses ini akan menghilangkan penggunaan CPU pada ya sini pada terminal sebelah kanan atau pada top yang sedang berjalan ya. Sini ada teks 102, teks 103. 101-nya sudah tidak ada lagi. Kita akan coba bangunkan atau jalankan lagi gitu program teks 101. Tapi sebelum itu kita pastikan mungkin jobs. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa kalau udah login. Dengan perintah ini, oke. Guna dari perintah barusan ini ya, min sikon ini atau artinya continue, melanjutkan, itu untuk membangunkan kembali proses yang tadi kita hentikan hingga prosesnya kembali berjalan dengan normal lagi. Kita mungkin akan kembali lagi ke sebelah kanan tops dan ada di sini teks 102, 101 dan 103. Yang berarti teks 101 ini kembali berjalan lagi. Aduh, lemot banget. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah ke-10. Kita masih login ya, di sini ada tandanya. Kita masih login sebagai root. Lalu akan mencoba mematikan paksa ketiga script yang sudah dibuat tadi. Langsung saja biar mudah. Copy paste, enter, paste lagi. Lagi ini cuma beda satu angka. Ini 2. Paste lagi. Ini 3. Oke, sudah. Mungkin saya akan sedikit jelaskan ya dari perintah yang barusan kita jalankan. Sini ada pkill. Perintah pkill ini itu tanpa tanda khusus, yaitu untuk mengirimkan sinyal 6 from secara default yang mana akan menghentikan atau ya akan menghentikan program-program yang kita masukkan ini teks 1, teks 102, teks 103, sehingga beban di sistem terminal yang bisa kita cek melalui top di sini akan turun secara perlahan-lahan. Singkatnya jadi ntext gitu. Kita akan coba rapikan dulu nih di terminal sebelah kiri. Kita ketik exit ya, keluar, lalu exit lagi.
keluar. Oke, sudah rapi, sudah masuk ke student workstation. Kita di terminal kanan juga, karena sudah tidak digunakan lagi, tekan Q, kita keluar, lalu exit lagi. Oke, kita sudah logout. Karena di sini ini sama persis ya, setelah menjalankan exit terminal text 10203 exit lagi, lalu sini kita akan akhiri lab workstation pada kali ini. Pertama dengan perintah lab create progress review, lalu perintah lab finish progress review. Enter. Oke. Guna dari lab grade ini itu untuk memberikan skor atau penilaian berhasil atau gagal dari lab 15 yang sedang kita jalankan ini. Sedangkan untuk lab finish ini dia akan membersihkan dan mereset sistem pada mesin server agar sumber dayanya kembali bersih dan tidak akan mengganggu lab kita selanjutnya jika kita ingin coba bermain-main lagi dengan Red Hat ini ya, Linux Red Hat ini. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja video pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.